Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, saya Rifki Dafa Al-Fauzi dengan NIM 12070010060 dari Matematika B Angkatan 2020. Saya membuat video presentasi ini untuk memenuhi tugas dari ujian akhir semester mata kuliah struktur data yang diampu oleh Bapak Dr. Arif Fatsul Huda, SSI MKOM. Baik, untuk daftar materinya, pertama ada ADT, struktur data dan array, yang kedua ada linked list, ADT stack dan ADT queue, yang ketiga ada ADT list dan ADT set, dan yang keempat ada ADT tree dan AVL tree. Baik, yang pertama kita bahas dulu mengenai ADT. ADT atau Abstract Data Type merupakan tipe atau kelas yang didefinisikan dengan sekumpulan nilai dan atau sekumpulan operasi. ADT hanya menyebutkan operasi yang ada, tetapi tidak menjelaskan prosesnya. ADT ditandai dengan pertama, sekumpulan nilai, kedua, sekumpulan operasi, dan yang ketiga, sekumpulan data. Untuk penggunaannya ada dua, ada range dan ada memori. Range merupakan besaran nilai yang dapat disimpan, kalau memori, ukuran yang dapat digunakan untuk menyimpan suatu nilai. Selanjutnya, struktur data. Struktur data merupakan kelompok data yang dapat dikarakteristikan oleh organisasi serta operasi yang didefinisikan terhadapnya. Pemakaiannya yang tepat akan menghasilkan algoritma yang lebih sederhana. Kegunaannya untuk pengolahan data dan pengolahan database. Lalu untuk contohnya itu ada spreadsheet, database, dan gambar yang dikompres. Lalu ada klasifikasi. Yang pertama ada integer, yaitu bilangan bulat yang tidak mengandung pecahan. Yang kedua float, bilangan pecahan atau desimal. Yang ketiga ada boolean. Boolean itu dua bentuk output, ada true dan false. Yang keempat karakter, merupakan simbol numerik, alfabet, dan spesial chart. Dan yang kelima ada string. String itu terbentuk dari kumpulan chart sebanyak 256, yaitu dari 0 sampai 255. Selanjutnya array. Array merupakan tipe data yang isi datanya itu banyak dan bertipe sama dengan urutan komponen yang berindeks. Suatu array mempunyai jumlah komponen yang banyak tetap. Bentuk umum arraynya itu seperti ini. Keterangannya, tipe data untuk menyatakan tipe data yang digunakan, lalu ukuran untuk menyatakan jumlah maksimum elemen array. Lalu indeks pada array itu, panjang array tetap saat dibangun, setiap elemen telah memperbaiki indeks unit, dan yang ketiga, elemen apapun dapat diakses menggunakan indeksnya. Lalu untuk array pada Java itu bertipenya homogen, panjang array itu berupa R, indeks batasnya itu dari 0 sampai n-1, dan notasi akses komponen berindeks i di array adalah seperti berikut. Operasi pada array diantaranya ada subarray, start array, insertion, deletion, searching, dan merging. Lalu ada linked list. Linked list berisi urutan objek yang dihubungkan oleh link. Setiap objek atau node terisi satu elemen bersama dengan link ke satu atau dua node tetangga. Istilah yang ada pada linked list itu, pertama ada suksesor, merupakan node berikutnya dalam urutan. Yang kedua ada predecessor, node sebelumnya dalam urutan, dan yang ketiga ada nulling, yaitu kosong. Lalu macam-macam pada linked list. Yang pertama ada single linked list, yaitu tiap node membuat elemen data pada link memiliki header yang berisi link ke node pertama. Lalu yang kedua ada double linked list, merupakan tiap node yang berisi elemen memiliki header yang berisi ke node pertama dan ke node yang terakhir. Dan yang ketiga ada circular linked list, yaitu suatu linked list di mana node terakhir menuju ke node pertama, tidak memiliki pointer yang menuju null. Selanjutnya ada ADT stack. ADT stack merupakan serangkaian sistem atau elemen dengan properti yang dapat ditambah dan dihilangkan pada satu ujung, yaitu pada sisi atas tumpukan. Kedalaman tumpukan adalah jumlah elemen yang tergabung di dalamnya. Contohnya seperti tumpukan piring, tumpukan baju, ataupun tumpukan buku, ataupun tumpukan baju yang dilipat. Lalu aplikasinya itu berupa dapat membalikan file teks dan mencocokkan tanda kurung.
Lalu operasi pada ADT stack itu ada full stack, empty stack, stack count, push stack, pop stack, dan stack top. Implementasi pada ADT stack itu ada dua. Pertama, kalau tumpukan terikat itu menggunakan array. Nah, kalau tumpukan tidak terikat itu menggunakan linked list. Selanjutnya ada ADT queue. ADT queue merupakan penyusunan data secara keseluruhan yang ketika memasukkan atau menambah elemen data dilakukan pada posisi belakang. Jika mengeluarkan atau mengambil elemen data dilakukan pada posisi depan, jadi sebaliknya gitu. Kalau misalkan mengeluarkan atau mengambil elemen itu pada posisi depan, kalau misalkan menambah atau masukkan elemen itu dilakukan pada posisi belakang. Konsepnya itu pertama datang, pertama dilayani. Lalu untuk panjang queue itu adalah banyaknya elemen yang dikandungnya. Lalu komponen pada queue itu ada head, tail, queue kosong, dan elemen. Lalu aplikasi dari ADT queue itu ada bisa mempertahankan antrian keadaan yang akan dicetak, contohnya pada printer, dan yang kedua berupa driver disk yang mempertahankan antrian permintaan disk. Selanjutnya ada ADT list. ADT list merupakan urutan elemen dengan urutan tetap. Kita dapat menambah, menghapus, memeriksa, dan memperbarui elemen di mana saja dalam list. Aplikasinya itu seperti text editor, yaitu editor akan memberi perintah untuk mengedit teks di baris mana saja dalam teks. Nah, untuk implementasinya itu ada dua, bisa dapat menggunakan array dan dapat menggunakan linked list. Nah, selanjutnya ada ADT stack, ADT set. ADT set merupakan kumpulan nilai yang berbeda dari yang urutannya tidak memiliki signifikansi. Nilai yang terkandung dalam set adalah anggotanya. Konsepnya itu, kalau events itu kan artinya bilangan genap, jadi 0, 2, 4, 6, 8. Lalu odd atau bilangan ganjil itu contohnya 1, 3, 5, 7, dan 9. Dan ada squares atau bilangan kuadrat. Ada 1, 4, 9, dan seterusnya. Lalu aplikasi dalam ADT set itu merupakan information retrieval dan spell checker. Lalu untuk implementasi pada ADT set itu ada linked list dan bisa juga menggunakan array. Nah, selanjutnya itu ada materi tentang ADT tree. ADT tree merupakan struktur data yang digunakan untuk memakai set dan map. Tree adalah koleksi elemen yang bersifat membedakan tree ADT dengan ADT yang lain. Tree merupakan kumpulan node. Tiap node memuat elemen. Setiap node selain root, anak dari suatu node disebut orang tua. Aplikasi dari ADT tree ini ada 3. Yang pertama, tree organisasi, yaitu mencatat struktur hierarki. Yang kedua ada taksonomi, merupakan klasifikasi organisme. Dan yang ketiga itu sebuah pohon keluarga yang mencatat hubungan dari orang tua sampai anak. Lalu implementasi dari tree itu, tree tidak teratur dan tree teratur. Untuk tree tidak teratur itu, maksudnya setiap orang tua punya sebuah set anak. Anak dari orang tua dihubungkan lewat SLL atau single list. Orang tua hanya ke link pertama anak saja. Jumlah anak dan orang tua tidak banyak dan add child adalah menambahkan node di awal dari SLL. Nah, kalau tree yang teratur itu urutan SLL-nya diurutkan, add child-nya juga disimpan di urutan terakhir, dan jika dimodifikasi bisa lebih sederhana lagi. Tree ADT ini mengizinkan apa saja untuk mempunyai anak yang bebas jumlahnya. Untuk sebuah aplikasi khusus dibutuhkan untuk memanfaatkan tree dengan menggunakan struktur khusus. Dalam eksekusi suatu rumus, diberikan string dan simbol. Saat membawa algoritma untuk menafsir rumus tersebut menjadi string tidak cocok. Selanjutnya ada AVL tree. Jadi untuk yang terakhir ini, AVL tree merupakan menjaga well balance, itu memerlukan algoritma untuk delete dan insert. Binary search tree atau BST ini efektif untuk set dan peta. Kelemahannya adalah semua algoritma merosot ke kompleksitas 0/n jika BST-nya itu tidak seimbang. Ide yang lebih baik adalah menjaga keseimbangan tree setiap saat. Kita dapat membuat algoritma penyisipan dan penghapusan untuk menyeimbangkan kembali tree. Lalu komponen dalam AVL itu ada 3. Yang pertama ada search, insert, dan deletion.
Yang pertama search, yaitu identik dengan algoritma pencarian BST. Ketika ketiganya seimbang, maka kompleksitas waktu algoritma AVL3 search adalah 0 log n. Yang kedua ada insertion, yaitu node baru diposisikan sebagai leaf. Setelah dimasukkan node baru harus dilakukan penyeimbangan kembali. Dan yang ketiga ada deletion, yaitu terdiri dari penghapusan BST yang diikuti oleh rotasi lokal bila perlu untuk mengembalikan keseimbangan ketinggian. Penghapusan BST dapat mengurangi ketinggian dan merubah faktor keseimbangan dari beberapa nenek moyang yang dihapus. Beberapa leluhur bisa menjadi tidak seimbang dengan penghapusan tersebut. Oke, baik, mungkin cukup sekian video presentasi yang dapat saya sampaikan ke semuanya. Semoga ilmu yang saya jelaskan berguna. Mohon maaf apabila terdapat banyak kekurangan dalam penjelasan yang saya buat. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.